Salam selaras. Sahabat Sintrum, selamat bertemu kembali dengan channel YouTube kesayangan kita, yaitu Sintruma. Channel ini akan membahas berbagai hal yang berhubungan dengan sains dan teknologi. Jangan lupa untuk subscribe, follow, share, dan menekan tombol lonceng agar bisa terus mengikuti channel Sintruma. Salam selaras, sahabat Sintrum. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai teknologi canggih di masa lalu bagian ketiga, yaitu Gunung Padang. Pada bulan Maret tahun 2013, tim peneliti Mandiri Terpadu kembali menggelar survei di Gunung Padang. Kali ini tim melakukan penggalian arkeologi dan survei geolistrik detail di sekitar penggalian lereng timur bukit di luar pagar situs Cagar Budaya. Tim arkeologi dipimpin oleh Dr. Ali Akbar dari Universitas Indonesia. Tim ini menemukan bukti yang mengkonfirmasi hipotesa tim bahwa di bawah tanah Gunung Padang ada struktur bangunan buatan manusia yang terdiri dari susunan batu kolom andesit, sama seperti struktur teras batu yang sudah tersingkap dan dijadikan situs budaya di atas bukit. Terlihat di kotak gali permukaan fitur, susunan batu kolom andesit ini sudah tertimbun lapisan tanah setebal setengah meter sampai 2 meter yang bercampur bongkahan pecahan batu kolom andesit. Batu-batu kolom andesit disusun dengan posisi mendekati horizontal dengan arah memanjang hampir barat-timur atau sekitar 70 derajat dari utara ke timur, sama dengan arah susunan batu kolom di dinding timur-barat teras 1 dan undak lereng terjal yang menghubungkan teras 1 dengan teras 2. Dari posisi horizontal, batu-batu kolom andesit dan arah lapisannya dapat disimpulkan dengan pasti bahwa batu-batu kolom atau columnar joints ini bukan dalam kondisi alamiah. Batu-batu kolom hasil pendinginan dan pelapukan batuan lava atau intrusi vulkanis di alam, maka arah memanjang kolomnya akan tegak lurus terhadap arah lapisan atau aliran, seperti ditemukan di banyak tempat di dunia. Penampakan susunan batu kolom yang terkuat di kotak gali memang terlihat luar biasa rapi, seperti layaknya kondisi alami. Sebagaimana yang terlihat di Giant Causeway di Irlandia Utara, singkapan batu kolom andesit alamiah yang sangat terkenal. Arah kolom tegak lurus pada arah lapisan batu lava yang membentuk tebing-tebing di sepanjang pantai. Struktur kahan tegak lurus kolom adalah cerminan dari pelapisan mineral yang berasosiasi dengan aliran lavanya. Sehingga tidak heran apabila pada akhir tahun 2012, ada tim arkeolog lain bekerja terpisah dan ikut menggali di Gunung Padang, yang menyimpulkan batu-batu kolom andesit di bawah tanah ini merupakan sumber batuan alamiah. Mungkin karena mereka belum mempertimbangkan aspek geologinya dengan lengkap, dan juga tidak mengetahui data struktur bawah permukaan seperti diperlihatkan oleh hasil survei geolistrik. Semen purba. Yang lebih mengejutkan adalah ditemukannya material pengisi di antara batu-batu kolom ini. Bahkan, di antaranya ada batu kolom yang sudah pecah berkeping-keping. Namun, ditata dan disatukan lagi oleh material pengisi, atau kita sebut saja sebagai semen purba. Makin ke bawah kotak gali, semen purba ini terlihat makin banyak dan merata,
setebal sekitar 2 cm di antara batu-batu kolom. Selain di kotak gali, semen purba ini juga sudah ditemukan pada tebing undak antara teras 1 dan 2, dan juga pada sampel inti bor dari kedalaman 1-15 meter dari pemboran yang dilakukan oleh tim pada tahun 2012 di atas situs. Ahli geologi tim, yang juga merupakan pembina pusat Ikatan Ahli Geologi Indonesia Pusat, Dr. Andam Bahtiar, berdasarkan hasil analisis kimia yang dilakukannya pada sampel semen purba dari undak terjal teras 1 ke 2, menemukan fakta lebih mengejutkan lagi. Ternyata material semen ini mempunyai komposisi utama 45% mineral besi dan 41% mineral silika. Sisanya adalah 14% mineral lempung dan juga terdapat unsur karbon. Ini adalah komposisi bagus untuk semen perekat yang sangat kuat. Barangkali ia menggabungkan konsep membuat resin atau perekat modern dari bahan baku utama silika dan penggunaan konsentrasi unsur besi yang menjadi penguat bata merah. Tingginya kandungan silika mengindikasikan semen ini bukan hasil pelapukan dari batuan kolom andesit di sekelilingnya yang miskin silika. Kemudian, kadar besi di alam, bahkan di batuan yang ada di pertambangan mineral bijih sekalipun, umumnya tak lebih dari 5% kandungan besinya, sehingga kadar besi semen Gunung Padang ini berlipat kali lebih tinggi dari kondisi alamiah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan material di antara batu-batu kolom andesit ini adalah adonan semen buatan manusia. Artinya, teknologi masa itu kelihatannya sudah mengenal metalurgi. Dr. Andang menjelaskan bahwa satu teknik umum untuk mendapatkan konsentrasi tinggi besi adalah dengan melakukan proses pembakaran dari hancuran bebatuan dengan suhu sangat tinggi, mirip pembuatan bata merah, yaitu membakar lempung, kaolinit, dan illit untuk menghasilkan konsentrasi besi tinggi pada bata tersebut. Indikasi adanya teknologi metalurgi purba ini diperkuat lagi oleh temuan segumpal material seperti logam sebesar 10 cm oleh tim Dr. Ali Akbar pada kedalaman 1 meter di lereng timur Gunung Padang. Material logam berkarat ini mempunyai permukaan kasar berongga-rongga kecil di permukaannya. Diduga material ini adalah adonan logam sisa pembakaran atau slag yang masih bercampur dengan material karbon yang menjadi bahan pembakarnya. Bisa dari kayu, batu bara, atau yang lainnya. Rongga-rongga itu kemungkinan terjadi akibat pelepasan gas CO2 ketika pembakaran. Tim kemudian melakukan analisa lab lebih lanjut untuk meneliti hal ini. Yang tidak kalah mencengangkan adalah perkiraan umur dari semen purba ini. Hasil analisis radiometrik dari kandungan unsur karbonnya pada beberapa semen di bor inti dari kedalaman 5-15 meter yang dilakukan pada tahun 2012 di lab bergengsi Beta Lab Miami, Amerika Serikat. Pada pertengahan 2012 menunjukkan umur dengan kisaran antara 13.000 sampai 23.000 tahun. Kemudian, hasil carbon dating dari lapisan tanah yang menutupi susunan batu kolom andesit di kedalaman 3-4 meter di teras 5 menunjukkan umur sekitar 8.700 tahun yang lalu. Sebelumnya, hasil carbon dating yang dilakukan di laboratorium Batan dari pasir dominan kuarsa yang mengisi rongga di antara
kolom-kolom andesit di kedalaman 8-10 meter. Di bawah teras 5 juga menunjukkan kisaran umur sama, yaitu sekitar 13.000 tahun lalu. Fakta itu sangat kontroversial karena pengetahuan mainstream sekarang belum mengenal atau mengakui adanya peradaban tinggi pada masa sepurba ini, dimanapun di dunia. Apalagi di Nusantara yang konon masa prasejarahnya banyak diyakini masih primitif, walaupun alamnya luar biasa indah dan kaya. Sementara di wilayah tandus gurun pasir Mesir, orang bisa membuat bangunan piramida yang sangat luar biasa. Tapi, fakta di Gunung Padang berbicara lain. Sepertinya bukan mustahil bahwa bangsa Nusantara mempunyai peradaban yang semaju peradaban Mesin purba, bahkan pada masa yang jauh lebih tua lagi. Struktur bangunan dari susunan batu-batu kolom berdiameter sampai 50 cm dengan panjang bisa lebih dari 1 meter ini sudah sangat spektakuler, karena bagaimanakah masyarakat purbakala dapat menyusun batu-batu besar yang sangat berat ini demikian rapi dan disemen pula oleh adonan material yang istimewa. Selanjutnya, survei geolistrik yang dilakukan di sekitar lokasi penggalian oleh tim geologi atau geofisika dari Lab Earth LIPI menguak fakta yang tidak kalah fantastis dari fitur bangunan purba di bawah permukaan ini. Survei ini adalah survei pendetailan sebagai lanjutan dari puluhan lintasan survei geolistrik 2D dan 3D dan survei georadar yang sudah dilakukan pada tahun 2011, 2012, dan awal 2013 di sekujur badan Gunung Padang dari kaki sampai puncak bukit. Hasil survei geolistrik memperlihatkan bahwa lapisan susunan batu kolom yang terlihat di kotak gali, keberadaannya dapat diikuti terus sampai ke atas bersatu di bawah badan situs Gunung Padang di atas bukit, dan juga melebar sampai jauh ke kaki bukit. Penampang struktur bawah permukaan berdasarkan resistivitas batuan dari lintasan geolistrik melewati kotak gali atau test pit arkeologi. Lapisan bangunan dari susunan kolom andesit terlihat menerus ke bagian bawah dari situs di atas bukit dan juga ke kaki bukit. Di bawahnya terlihat geometri unik yang diduga masih bangunan. Peralatan survei memakai Superstring R8 dan software Earth Imager. Model di atas memakai metode Average Resistivity. Nilai RMS menunjukkan bahwa hasil simulasi dari model ini mempunyai perbedaan atau tingkat kesalahan hanya 4% dibandingkan dengan data hasil survei. Fakta ini mendukung hasil penelitian ahli arsitektur Pon Purajatniko, anggota tim terpadu yang juga menjabat Ketua Ikatan Ahli Arsitektur Jawa Barat, yang pertama kali melontarkan gagasan tentang struktur teras-teras Gunung Padang mirip situs Machu Picchu di Peru. Sampai saat ini, penggalian dilakukan sampai kedalaman 4 meter. Namun, survei geolistrik memperlihatkan di bawahnya masih ada kenampakan struktur bangunan dan geometri yang terlihat menakjubkan sampai kedalaman lebih dari 10 meter. Hasil survei geolistrik dan georadar juga sudah dapat memperlihatkan struktur atau geologi bawah permukaan yang membentuk morfologi Bukit Gunung Padang. Ada lapisan batuan dan ketebalan 30-50 meter yang mempunyai nilai tahanan listrik atau resistivitas sangat tinggi sampai ribuan ohm meter, berbentuk seperti lidah dengan posisi hampir horizontal, selaras dengan bukit memanjang utara selatan dan miring landai ke utara. Jadi selaras juga dengan undak-undak teras yang dibangun di atasnya. Lapisan batu berbentuk seperti lidah ini juga mempunyai bidang miring yang rata ke arah barat dan timur,
bukit selaras dengan kemiringan lerengnya. Lapisan tanda kutip lava ini berada pada kedalaman lebih dari 10 meter di bawah permukaan. Dari data pemboran yang dilakukan oleh Dr. Andeng Bahtiar dan juga analisis mikroskopik batuan dari sampel inti bor yang dilakukan oleh Dr. Andri Subandrio, ahli geologi batuan api dari Lab Petrologi ITB, dapat dipastikan tubuh batuan dengan resistivitas tinggi ini adalah batuan lava andesit sama seperti tipe batu kolom dari situs Gunung Padang. Hal lain cukup menarik dari analisa petrologi adalah temuan banyaknya retakan-retakan mikroskopik pada sayatan tipis batu kolom andesit yang diduga non-alamiah. Soalnya, retakan itu memotong kristal-kristal mineral penyusunnya. Dari banyak penampang geolistrik, terlihat lidah lava andesit ini mempunyai leher intrusi atau sumber terobosan batuan vulkanis dari bawah, berlokasi di area lereng selatan dari situs Gunung Padang. Jadi setelah cairan panas intrusi magma mencapai permukaan, kemudian mengalir ke utara dan setelah mendingin membentuk lidah lava tersebut. Yang masih menjadi teka-teki besar adalah apakah tubuh batuan lava di perut Gunung Padang ini adalah sumber dari batu-batu kolom andesit yang dipakai untuk menyusun situs. Boleh jadi benar, sampai saat ini tidak ditemukan ada sumber batuan kolom andesit dalam radius beberapa kilometer dari Gunung Padang. Masalahnya, tidak ada bekas-bekas penambangan atau lapisan lava yang tersingkap di area Gunung Padang. Jadi, apabila orang berhipotesa bahwa sumber batuannya dari dalam bukit, maka mau tidak mau harus juga mengasumsikan dulunya lapisan lava itu pernah tersingkap atau ditambang oleh manusia purba. Kemudian baru batu-batu kolom yang sudah diambil lalu disusun ulang untuk menutupi sekujur badan lava menjadi satu mahakarya monumen arsitektur besar yang luar biasa. Perlu juga dicatat bahwa mengekstrasi batu-batu kolom andesit dari batuan induknya bukanlah hal mudah. Ia harus dapat memisahkan batu-batu besar dan berat dengan utuh dari batuan induknya dalam jumlah yang sangat besar. Berbeda dengan penambangan batuan biasa yang tidak perlu khawatir dengan batu yang pecah, misalnya dengan peledakan dinamit. Yang jelas, untuk abad sekarang atau ratusan tahun ke belakang, di dunia ini tak pernah ada penambangan batu-batu kolom andesit untuk dipakai sebagai bata bangunan. Kujang Gunung Padang, cerminan bilangan pi. Tim riset Gunung Padang mengatakan bahwa artefak serupa kujang yang ditemukan lewat ekskavasi pada tanggal 14 September 2014 merupakan cerminan dari konstanta pi itu. Sekretaris tim riset Gunung Padang, Erik Rizky, mengungkapkan, konstanta pi dalam kujang bisa diketahui ketika mengukur panjang dan lebar bagian kujang yang meruncing. Bagian yang meruncing mempunyai panjang 22 cm dan lebar 7 cm. Jadi, kalau dihitung, ini seperti 22 dibagi 7, dan itu merupakan pi, kata Erik. Erik selanjutnya mengatakan, hal itu mencengangkan dan di luar yang dibayangkan peneliti. Luar biasa sekali, katanya. Menurut Erik, ukuran kujang itu menunjukkan bahwa leluhur yang tinggal di Gunung Padang sudah mengenal geometri. Kujang Gunung Padang juga mempunyai keunikan lain. Menurut Erik, kujang itu punya anomali magnetik. Kujang ini punya 3 sisi. 3 sisi itu hanya bisa merespon kutub magnet yang sama. Sebab anomali magnetik itu belum diketahui. Namun menurut Erik, struktur kujangnya memang sangat unik. Di dalam permukaan ada kandungan metal. Waktu pembesaran 80 kali tampak ada struktur seperti kawat. Kujang Gunung Padang adalah artefak pertama yang ditemukan sebelum kemudian tim menemukan artefak lain berupa koin.
Koin dan kujang diduga berasal dari masa 500 sampai 5.200 tahun yang lalu. Usia diperkirakan berdasarkan hasil penanggalan karbon lapisan tanah tempat penemuannya. Dari CT scan yang dilakukan di Lab Institut Teknologi Bandung, diperoleh informasi bahwa artefak tersebut mengandung metal yang tersebar merata. Geometri artefak disebutkan rumit dan unik, mengandung unsur segitiga di sepanjang artefak. Pola titik berat di sepanjang artefak sekilas terlihat berbentuk heliks atau kurva helikal, yaitu paduan atau penjumlahan dua buah fungsi sinus yang berbeda sumbu dan berbeda fasa. Kujang Gunung Padang memberi pesan pada dunia bahwa sudah pernah ada teknologi tinggi di bumi Indonesia yang sementara baru ditemukan di Kecamatan Cempaka, Cianjur, Jawa Barat, di bawah permukaan situs Gunung Padang. Penelitian di Gunung Padang masih belum selesai dan mungkin pada saatnya nanti akan dilanjutkan. Tim Mandiri Terpadu akan terus bekerja keras meneliti banyak misteri besar yang masih belum terkuak, termasuk melakukan pemboran atau ekskavasi dalam bentuk hal yang lain untuk membuktikan dengan lebih gamblang keberadaan struktur bangunan dan ruang-ruang di bawah kedalaman 4-5 meter. Demikian juga pentarikan umur situs, walaupun sudah dilakukan dengan teliti dan hati-hati, masih perlu dicek ulang dengan sampel-sampel yang lebih baik lagi. Karena umur ini hal yang sangat vital untuk kesimpulan akhirnya nanti. Tim juga menduga situs Gunung Padang kemungkinan besar tidak dibangun dalam satu masa, tapi produk lebih dari satu lapis kebudayaan. Misalnya yang membuat batu-batu kolom menjadi menhir-menhir, belum tentu sama dengan masyarakat yang membuat susunan batu-batu kolom dengan semen purba. Demikian juga bangunan susunan batu kolom andesit di permukaan atau yang sudah tertimbun beberapa meter di bawah. Belum tentu dibangun satu masa dengan struktur bangunan di bawahnya lagi. Penelitian oleh tim Mandiri Terpadu memperlihatkan bahwa bahu-membahu yang erat dari berbagai disiplin ilmu dengan metode penelitian saling mengisi, sangat diperlukan untuk menguak warisan kebudayaan Nusantara. Fenomena Gunung Padang tidak bisa lagi dikesampingkan, walaupun masih banyak pertanyaan belum terjawab dan analisa yang belum tuntas. Hasil-hasil penelitian yang sudah ada memberikan banyak informasi penting. Juga ada harapan situs Gunung Padang berpotensi setara Borobudur, dengan makna yang penting karena dapat menjadi terobosan pengetahuan tentang the cradle of civilization, atau tempat lahirnya peradaban pada abad ini. Gunung Padang bisa menjadi bukti monumen besar dari peradaban adijaya tertua di dunia, yang entah karena bencana apa, musnah ribuan tahun lalu dalam masa prasejarah Nusantara. Sahabat Sintrum, demikian pembahasan kali ini mengenai teknologi canggih di masa lalu bagian ketiga Gunung Padang. Sampai bertemu kembali pada pembahasan berikutnya di channel YouTube kesayangan kita, yaitu Sintruma, yang membahas sains dan teknologi. Salam selaras selalu.